Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baryana Widitya Astuti. Di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai aplikasi pengolahan data yang cukup sering digunakan oleh mahasiswa maupun peneliti untuk mengolah data hasil penelitian, yaitu adalah SPSS. Dan untuk SPSS yang saya gunakan dalam video ini adalah SPSS versi 25. Tapi untuk yang masih menggunakan SPSS di bawah versi 25 tidak perlu khawatir, karena sebetulnya fungsinya dari menu-menu ini itu masih sama, hanya tampilannya saja yang berbeda. Baik, di SPSS nanti akan ada dua jendela, yaitu untuk jendela di mana kita bisa memasukkan data kita, dan juga jendela output di mana nanti semua hasil dari analisis data kita akan tertampil di jendela ini. Kita akan menuju ke jendela untitled dulu, di mana kita nanti akan memasukkan data di sini, dan di sini itu ada dua menu, yaitu untuk data view dan juga untuk variabel view. Sebelum kita memasukkan data melalui data view, maka sebelumnya kita perlu menuliskan dulu nama-nama variabel yang akan kita masukkan datanya. Misalnya adalah yang pertama, saya punya variabel gender. Kita masukkan di name, kemudian tipenya kita pilih yang numerik ini. Nanti tipe-tipe ini akan berbeda-beda fungsinya tergantung dengan jenis datanya yang akan kita gunakan. Kemudian panjangnya kita ikuti default dari SPSS, desimalnya kita atur. Karena gender ini saya ingin nanti bentuk datanya adalah kategorik, maka desimalnya saya ganti 0. Kemudian labelnya kita isikan, kita tuliskan jenis kelamin. Kemudian value-nya kita beri keterangan dari kategorinya, misalnya 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Untuk missing, kolom, line, measure dan seterusnya ini menyesuaikan saja. Kemudian kita coba tuliskan variabel yang kedua, yaitu misalnya adalah IMT, dimana masih tetap tipenya adalah numerik, namun karena saya ingin datanya adalah bersifat data non kategorik, maka datanya nanti akan menggunakan desimal, sehingga saya beri desimalnya adalah 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya kita isikan keterangannya, yaitu indeks massa tubuh, sedangkan value-nya kita kosongkan karena datanya bukan sebagai data kategorik. Setelah kita membuat nama-nama variabelnya di bagian variabel view, kita menuju ke data view. Saya sudah mempunyai Excel yang berisi data-data dari yang akan saya masukkan ke dalam SPSS. Kita masukkan gender terlebih dahulu. Kita copy, kemudian kita masukkan di variabel gender datanya. Kemudian selanjutnya untuk yang IMT juga sama, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam variabel IMT. Seperti ini hasilnya. Jadi untuk gender akan terlihat di sini kode-kodenya, kemudian IMT akan terlihat bahwa dia angkanya adalah desimal. Ini adalah cara memasukkan data melalui data view. Nah, setelah itu data yang sudah kita masukkan ini bisa kita simpan. Ada dua cara, yaitu yang pertama langsung kita klik icon
save this dokumen ini, atau kita bisa juga dari menu file, kemudian kita pilih save atau save as. Kalau masih awal kita bebas mau save atau save as, tapi kalau misalnya sudah kita pernah mengolah data, mungkin kita bisa menu save. Kita pilih yang save as, kemudian bisa kita masukkan ke dalam folder kita masing-masing, misalnya dengan nama file latihan entry data. Kemudian kita save. Demikian untuk cara memasukkan data ke SPSS melalui data view. Selain melalui data view, kita juga bisa memasukkan data melalui file Excel. Jadi saya akan menggunakan file Excel yang sama yang tadi saya gunakan sebelumnya. Caranya adalah kita klik file, kemudian kita pilih import data. Setelah itu kita pilih Excel. Kemudian kita pilih file Excel yang akan kita import datanya. Kemudian kita pilih open. Akan muncul kotakan ini. Kemudian kita perlu mencentang atau mencontreng kolom-kolom ini, yaitu read variable, percentage, dan ignore. Jadi nanti kita tidak ingin ada kolom atau row yang kosong, jadi kita ignore. Kemudian kita ingin variabel pertama kita, jadi data pertama kita itu adalah merupakan di baris yang pertama. Kalau sudah seperti ini baru kita oke. Muncul datanya seperti ini yang sama dengan file Excel yang saya punya. Begini cara memasukkan data. Kita mengimport data melalui file Excel. Kita juga bisa langsung memasukkan data apabila kita sudah memiliki file SPSS yang sudah kita simpan sebelumnya. Bisa juga dengan dua cara, yaitu dengan kita pilih file, kemudian kita pilih open data, kemudian kita pilih file yang akan kita buka. Misalnya di sini saya ingin membuka yang file PJK, baru kita open. Bisa juga dengan kita menuju ke folder di mana file tersebut kita simpan, kemudian kita double klik di folder tersebut, hasilnya juga sama. Kemudian setelah ini di SPSS kita bisa melakukan atau melihat ringkasan statistik. Misalnya ini adalah data dari hasil penelitian orang lain yang ingin kita gunakan sebagai data penelitian kita, maka kita bisa melihat terlebih dahulu ringkasan statistiknya seperti berapa nilai median, nilai min, nilai minimum, dan juga maksimum. Caranya adalah kita klik analyze, kemudian pilih deskriptif statistik, dan kita pilih deskriptif. Setelah itu kita masukkan ke dalam kotak variabel ini, bisa semua variabel atau hanya salah satu variabel yang ingin kita lihat. Di sini akan saya contohkan, kita masukkan semua variabel. Kemudian setelah itu kita klik OK. Maka di jendela output akan muncul deskriptif statistik dari variabel yang tadi akan kita lihat. Ini deskriptif statistiknya, ada minimum, maksimum, min, dan juga standar deviasi. Kemudian kita juga bisa melihat atau menampilkan frekuensi observasi dari masing-masing variabel ini. Misalnya saya ingin melihat di jenis kelamin berapa sih yang berjenis kelamin laki-laki dan berapa yang berjenis kelamin perempuan. Kita pilih analyze, kemudian kita pilih deskriptif statistik, dan kita pilih frekuensi. Setelah itu kita masukkan variabel yang ingin kita lihat.
kita pindahkan ke dalam kotak variabel, kemudian kita klik OK. Nanti akan muncul tabel frekuensi di mana menunjukkan di variabel jenis kelamin frekuensi laki-laki adalah 155 dan frekuensi perempuan adalah 145. Demikian video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.